Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Amis? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Selamat datang di channel Aquatic Farm. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan agar channel ini semakin berkembang dengan membahas topik seputar ikan hias, baik ikan siklid, predator, dan ikan-ikan aquascape. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya, di sini banyak suara burung karena saya tidak punya studio. Kalau pagi banyak suara burung, kalau malam takutnya mengganggu orang yang sedang beristirahat. Jadi ya mohon dimaklumi. Oke. Di video kali ini saya akan membahas ikan-ikan siklid dari Afrika, dari Danau Tangnyaka khususnya, yang sebelumnya sudah saya buat video tentang habitat ikan siklid di Danau Malawi. Namun kali ini saya akan menyebutkan beberapa jenis ikan siklid penghuni Danau Tangnyaka. Oke, sediakan kopi sebelum menonton dan simak terus videonya, guys. Ini pemandangan dari pinggir Danau Tangnyaka. Danau ini juga sebagai tempat wisata traveling yang menyajikan panorama cukup takjub serta dihiasi ikan-ikan unik yang ada di dalam danau tersebut. Kita langsung saja untuk menyebutkan family ataupun keluarga dari ikan siklid. Yang pertama ada Altolamprologus, nama yang cukup sulit disebutkan. Nah, ini dia ikan siklid dari Danau Tangnyaka yang terlihat sangat sangar. Dari penampilan bentuk tubuhnya mengingatkan kepada dinosaurus jenis Spinosaurus. Anda tahu musuhnya T-Rex itu loh, yang lebar punggungnya, ya nggak sih? Untuk perawatan ikan siklid ini membutuhkan perhatian ekstra karena altocyclid ini sangat sensitif terhadap kandungan amoniak yang tinggi. Untuk itu diperlukan cek secara berkala kandungan nitrat dan nitritnya di dalam akuarium. Warna ikan ini yang sering ditemukan ialah ikan yang berwarna kuning keemasan. Yang kedua ada dari keluarga Neolamprologus, ikan siklid yang sering ditemukan di bibir pantai Danau Tangnyaka dari barat hingga ke timur. Dengan habitatnya di substrat bebatuan, jika dipelihara di akuarium, sediakanlah susunan ekosistem yang sesuai dengan habitatnya. Dengan dekorasi yang banyak gua-gua sebagai tempat persembunyiannya, ikan ini agak rewel juga dalam pemilihan pakan. Lebih sering memakan pakan yang hidup seperti cacing sutra, kutu air besar ataupun Daphnia magna, dan udang beku ataupun udang rebon beku. Perlu diingat juga, tidak sembarangan menggabungkan ikan ini dengan ikan jenis lainnya, khususnya untuk ikan siklid ya guys, karena ikan ini terbilang sangat ganas ataupun agresif. Yang ketiga ada dari keluarga Cyprochromis. Cyprochromis salah satu endemik Danau Tangnyaka yang ditemukan di bagian selatan danau. Spesies siklid ini seringkali ditemukan di atas permukaan air. Untuk dipelihara di akuarium tentunya dibutuhkan space dimensi yang lebar yang cukup karena ikan ini suka bergerombol di atas permukaan air. Disarankan memelihara lebih dari 2 ekor, dan yang perlu diingat, ikan ini pelompat yang sangat tangguh di habitat aslinya. Pastikan untuk menutup akuarium saat memelihara ikan siklid ini. Wah, repot juga ya. Di urutan keempat ada ikan Siphotilapia. Sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai ikan ini. Ikan yang bernama latin Siphotilapia giberosa ataupun biasa disebut dengan Frontosa siklid. Dengan ciri khas warna belang putih hitam di bagian tubuhnya serta bersifat kalem dan pendamai, masih menjadikan ikan yang sangat digemari di kalangan penghobi siklid, terutama di kelas berat. Yang artinya di kelas berat, ikan siklid ini bisa mencapai ukuran besar. Saat berukuran dewasa, ikan ini akan menonjolkan bagian kepalanya, seperti halnya ikan lohan. Ikan Frontosa di habitat aslinya sebagai penghuni perairan dalam kelas menengah, yang artinya jarang ditemukan di pinggiran Danau Tangnyaka. Yang kelima ada dari keluarga Tropilsdobuaceae. Ikan siklid penghuni bebatuan di Danau Tangnyaka merupakan spesies ikan siklid yang sangat indah dengan perubahan mutasi warna yang cukup membedakan saat dewasa nantinya. Ketika kecil, ikan ini berwarna hitam dengan dipenuhi bintik-bintik putih di seluruh bagian tubuhnya. Namun, saat mereka dewasa, ikan ini bermutasi menjadi warna hitam dengan garis lebar berwarna kuning di bagian tengah pada tubuhnya, serta warna biru di bagian kepala. Ikan siklid ini terbilang sangat ramah, cocok untuk dipelihara di akuarium yang ada di rumah Anda. Ayo guys, kita berburu ikan Tropius siklid. Udah banyak kok di Indonesia yang menjualnya.
Kita lanjut ke urutan ke-6, ada dari keluarga Julidochromis. Umumnya ikan ini sering disebut Julies atau spesies unik dari Danau Tangnyika. Ikan ini terkadang berenang memeluk bebatuan, katanya dikutip dari sebuah artikel Seriously Fish, artikel yang khusus membahas tentang ikan-ikan siklid yang berada di Afrika. Julidochromis ini memerlukan kadar oksigen yang tinggi ketika dipelihara di dalam akuarium. Ikan siklid ini memiliki warna yang cukup bagus, dari bentuk badan yang agak memanjang disertai warna marble-nya yang dipadukan dengan sedikit warna kuning muda yang menjadikan ikan ini cocok untuk hiasan di akuarium Anda di rumah. Berikutnya ada dari keluarga Lepidiolamprologus. Lepidiolamprologus jenis siklid yang hampir mirip dengan Julidochromis. Aduh, salah mulu menyebutin namanya. Bedanya, ikan ini lebih memiliki bercak-bercak yang ada di tubuhnya ataupun bercak hitam yang ada di sepanjang tubuhnya. Ikan ini sangat jarang ditemukan di toko-toko ikan siklid yang ada di Indonesia, karena ikan ini hasil impor dan kalaupun ada pasti masih dibanderol dengan harga yang masih tinggi tentunya. Inilah mengapa memelihara ikan siklid banyak sekali pilihan varian yang dapat kita pilih ataupun kita pelihara di dalam akuarium. Keluarga Lepidiolamprologus ini ada beberapa nama jenis lagi di dalamnya. Dan kabarnya, ikan siklid jenis ini merupakan salah satu jenis predator yang ada di Danau Tangnyika. Kalau kalian ingin memelihara ikan ini, bagusnya kalau menurut saya ditempatkan di tank khusus untuk ikan siklid yang bersifat predator. Dan berikutnya kita ke jenis ataupun ke keluarga Ctenochromis horei. Siklid jenis ini tersebar di seluruh sungai-sungai yang menjadi keluar masuknya aliran air yang langsung ke Danau Tangnyika. Seringkali Ctenochromis bersembunyi di sekitar habitat vegetasi perairan dangkal di antara 1-2 meter. Tidak jauh dari bebatuan untuk tempat persembunyiannya, karena habitat ikan siklid baik di Danau Tangnyika, Danau Malawi, Danau Victoria itu habitatnya berupa bebatuan dan pasir-pasir seperti pasir pantai ya. Ikan Ctenochromis memakan tumbuhan dan ikan-ikan kecil serta invertebrate. Apa itu? Invertebrate. Alah, empuh opo iku ngejenge. Untuk itu, ikan ini digolongkan ke omnivore. Biasanya ikan ini berkoloni antara 4-5 ekor di habitat aslinya. Untuk itu, disarankan kalau memelihara ikan ini lebih dari 3 ataupun 4 ekor. Ya guys. Satu lagi, jangan khawatir, ikan ini bisa digabung dengan ikan jenis siklid lainnya. Nah, itu dia teman-teman sebagian jenis yang bisa saya bahas di dalam video ini, dan masih banyak lagi jenis lainnya yang dari Danau Tangnyika yang belum tersebutkan. Terima kasih yang sudah menonton dan setia di channel Aquatic Farm. Kalau ada kata-kata yang salah silahkan koreksi di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.